Kajian Dalilul Falihin Syarah Kitab Riyadus Sholihin. Masih bab ke-13, babun fi bayani kasroti turukil khair. Bab amal soleh itu sangat banyak ya, ragamnya, macamnya sangat banyak, sangat amat sangat beragam. Hadis ke-10 sekarang ya. Hadis yang ke-9 yang kemarin juga ini sangat menunjukkan demikian ya. Yaitu yang ke-9 kemarin ya. Rasulullah SAW bersabda bahwa iman itu terdiri dari 60 atau 79 butiran ya, butiran iman, satuan iman itu kita menyebutnya, yang ternyata dari hadis tersebut gitu ya, yang dimaksud itu adalah amal apapun yang dilakukan ya, apabila itu dari ajaran Islam dan dilakukannya karena mengimani, karena beriman ya terhadap ajaran Islam tersebut, nah itulah amal soleh. Itulah benang merahnya ya, yang ke-9 hadisnya dari nomor 9 itu demikianlah benang merahnya, bahwa amal apapun itu yang datang dari ajaran Islam dan dilakukan ya karena beriman. Yang beriman itu kan beriman terhadap agama Islam. Nah, itulah yang disebut amal soleh. Tentunya amat sangat banyak gitu jadinya ya. Amalnya apa? Ya sangat banyak. Ya, amal yang diajarkan oleh Islam. Nah, sekarang hadis yang ke-10. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin ishtadda alaihi al-atash fawajada bi'ron fanazala fiha fashariba summa kharaja fa iza kalbun yalhasu ya'kulus saro minal atash faqala ar-rajulu laqad balagha hadzal kalba minal atashi mislul ladzi kana qad balagha minni fanazalal bi'ro famala khuffahu ma'an thumma amsakahu bifihi hatta roqiya fasaqiyal kalba fasyakarallahu lahu fagofarolah. Demikian, nggak terlalu panjang juga sih ya. Redaksi hadisnya demikiannya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang berjalan di suatu jalan. Kemudian, bukan kemudiannya, dalam keadaan kehausan yang amat sangat. Ini seorang laki-laki ya yang berjalan itu di satu jalan dalam keadaan kehausan yang amat sangat. Lalu ia mendapatkan sumber air. Biasa suka disebut sumur gitu ya. Apa ya, bukan sumur seperti kita lah gitunya maksudnya. Kemudian dia mendapatkan sumber air yang, nah ini yang suka disebut sumur itu karena
yang berair itu adalah daerah rendah tentunya ya. Kemudian dia mendapatkan sebuah sumur, lalu ia turun ke dalamnya, kemudian minum. Nah, demikian ya, ada pada jadi pokoknya nama ya once upon a time lah pokoknya nama dulu dulu lah pernah kejadian seperti ini. Jadi pada satu masa, pada satu ketika ya dulu itu pada satu masa ada seorang laki-laki yang berjalan di suatu jalan dalam keadaan dengan kondisi kehausan yang amat sangat, kemudian mendapatkan sebuah sumber air, sebuah sumur. Nah, maka dia ya turunlah, masuklah ya ke dalam sumur tersebut, kemudian minum. Summa kharaja fa iza kalbun yalhasu ya'kulu saro minal atash. Nah, setelah selesai minumnya, kemudian dia keluar, dia naik gitu ya ke permukaan, dia keluar dari sumur tersebut. Ternyata setelah begitu keluar gitu ya, faiza kalbun, ternyata ada seekor anjing yang sedang dalam keadaan apa namanya, boleh disebut hampir mati. Seekor anjing yang dalam kondisi apa namanya sudah sangat lemah gitulah ya, hampir mati mungkin demikiannya. Seekor anjing dalam kondisi lemah ya, hampir mati ya, sedang menjilati pasir karena kehausan. Faqala rajulu, maka orang itu mengatakan, laqad balago hazal kalba minal atoshi mislul ladzi kana qad balago minni. Ya, orang itu mengatakan, sungguh anjing ini merasakan, anjing ini dalam kondisi itunya, dalam kondisi dehidrasi, berarti kehausan yang sangat amat sangat seperti yang aku rasakan tadi. Jadi si orang ini mengatakan, wah, anjing ini sedang merasakan ya kehausan yang amat sangat seperti yang aku rasakan tadi. Fanazalal bi'ro, kemudian dia turun lagi masuk ke dalam sumur, lalu mengambil air dengan sepatunya. Ya, lalu mengambil air dengan sepatunya. Nah, ketika naik itunya, ketika mau keluar dari sumur itu, jadi tidak mudah, hanya untuk turun ke dalam sumur untuk mendapatkan air itu tidak mudah. Jadi harus merayap lah gitunya, merayap menggunakan ya kaki dan tangan gitu ya. Kemudian dia turun ke dalam sumur, lalu mengambil air dengan sepatunya. Lalu nah, untuk naik keluar dari dalam sumur itu, dia harus menggigit sepatunya. Jadi tidak bisa naik keluar dari dalam sumur itu dengan mudah hanya sambil memegang sepatu yang berisi air. Dia jadi merayap keluar dari sumur tersebut, maka dia menggigit sepatu yang sudah diisi air tadi. Hatta rokia fasakol kalba, hingga akhirnya dia bisa keluar dari sumur tersebut, lalu ia memberi minum anjing tadi. Nah, seperti itu yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW sampai di sana. Fasyakarallahu lahu, maka Allah berterima kasih. Ya, Allah berterima kasih kepada orang tersebut, fagofarolahu, dan Allah mengampuninya. Nah, kisahnya sampai di sana ya. Qalu, para sahabat kemudian bertanya, ya Rasulullah, innalana fil bahaimi ajron. Wahai Rasulullah,
apakah kita dapat pahala? Gitu ya. Apa kita dapat pahala? Innalana fil bahaimi ajron. Apakah kita dapat pahala karena binatang? Dengan kisah seperti tadinya, apakah kita dapat pahala itu karena binatang? Faqala, kemudian Rasulullah SAW menjawab, fi kulli kabidin rotbatin ajrun. Pada semua makhluk hidup itu ada pahala. Artinya seperti kisah tadinya, apabila berbuat baik, apabila berbuat baik itu beramal untuk semua makhluk hidup, termasuk binatang tentunya, seperti di kisah yang disebutkan tadi. Nah, ini hadisnya riwayat muttafaq alaih. Pada riwayat Al-Bukhari, hadis ini ya, pada riwayat Al-Bukhari, redaksi ujung hadisnya adalah fasyakarallahu lahu faghfaralahu. Nah, samanya sampai di situ dengan hadis yang tadi. Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada orang itu, faghfaralahu, kemudian Allah mengampuni dosanya, fa'adkhalahul jannah. Nah, ada tambahan ini pada redaksi riwayat Bukhari. Kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Orang itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga dengan amal yang tadi lah sebutnya, karena yang disebutkan memang amal yang ini di hadis ini. Allah berterima kasih kepada orang itu, kemudian Allah mengampuninya, lalu Allah memasukkannya ke dalam surga. Kita baca dulu, ini ada redaksi hadis yang beda gitu ya. Kalau yang pokok yang tadi sampai setelah Rasulullah SAW yang menerangkan kisahnya, para sahabat bertanya, apa kita dapat pahala itu dari binatang? Artinya kan dengan apa yang kita lakukan terhadap binatang gitu ya. Apa kita dapat pahala dengan apa yang kita lakukan terhadap binatang? Nah, Rasulullah menjawab tadi, fi kulli kabidin rotbatin ajrun, pada semua, untuk semua makhluk hidup. Ya, untuk semua makhluk hidup ada pahalanya. Apabila, artinya kan, apabila melakukan sesuatu untuk semua makhluk hidup itu ada pahalanya. Nah, pada riwayat Bukhari tadi ternyata ada tambahan, Allah berterima kasih kepada orang itu, kemudian mengampuni ya, lalu memasukkannya ke dalam surga. Kemudian pada riwayat yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, artinya ini ada beberapa redaksi, ini ya, hadis ini ada beberapa redaksi hadisnya. Nah, pada riwayat Bukhari dan Muslim ya, dengan redaksi yang lain, bainama kalbun yutifu birokiyatin qad kada yaqtuluhul atos iz ra'athu baghyun min bagoya bani Israel fanaza'at muqaha fastaqat lahu bihi fasaqathu fagufiro laha bihi. Nah, pada kesempatan lain seperti ini ya, pada satu ketika atau dulu, di zaman dulu, pada satu masa di zaman dulu, ada seekor anjing yang ini nih berjalan mengelilingi, mengitari sumur, karena si anjing ini tidak bisa turun. Nah, si anjing ini tidak bisa turun itunya untuk minum. Terus itu si anjing ini berputar, ternyata berputar mengitari sumur tersebut. Qad kana yaqtuluhul atos, karena rasa haus, bukan rasa hausnya saja, artinya ya dehidrasi lah gitu, badannya itu sudah payah, sudah lemah karena kurang air.
Begitu melihat air, ya, pastilah gitu, selain apa namanya, ya memang badannya pun sudah lemah, sudah payah karena dehidrasi, dan rasa hausnya itu kan tentunya yang sangat gitu menginginkan air, sangat ingin minum. Nah, ada seekor anjing yang terus itunya mengitari sumur karena si anjing ini tidak berani untuk turun. Nah, demikian mungkinnya yang disebut sumur itu bukan sumur gali isinya seperti di kita ya. Satu dataran rendah yang curam itulahnya yang tadi di hadis yang tadi ya. Orang yang mengambil air dengan sepatunya kan nggak bisa naik dengan mudah. Dia harus merayap hingga sepatunya itu dia gigit. Dia menggigit sepatunya kemudian naik sambil merayap. Nah, di sini ada seekor di redaksi yang lain ada seekor anjing yang terus berjalan mengitari sebuah sumur di mana kondisinya kada yaktulul atos anjing itu hampir mati karena kehausan. Jadi bukan karena kehausan, karena dehidrasi mungkinnya, karena kekurangan air. Idzro'at hubagyun min bagoya Bani Israel. Ternyata kondisi keadaan tersebut, keadaan itunya seekor anjing yang mengitari sebuah sumur, kemudian terlihat oleh seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Idzro'at bagyun min bagoya Bani Israel. Kondisi anjing tersebut kemudian dilihat oleh seorang pelacur dari kaum Bani Israel. Panazaat muqoha. Kemudian, nah, kalau di hadis ini seorang pelacur nih yang menolongnya, dia turun ke dalam sumur tersebut lalu mengambil air dengan sepatunya. Fastaqat lahu bihi, lalu ia memberi minum anjing tadi. Fasaqathu, maka anjing itu bisa minum dan selamat. Nah, karena tadi kondisinya kan hampir mati ini anjingnya ya, karena kekurangan air, karena dehidrasi. Maka anjing itu bisa minum sehingga tayu masalah nama nyawanya terselamatkan. Mangkosnya luar biasa. Tuh ya Pak, mangkos. Mangkos kayak pada kecerek-cerek deui langsung lompat deui pan tah. Fasaqathu, sehingga kemudiannya dia memberinya minum, anjing itu bisa minum. Nah, masalahnya di sini sehingga terselamatkanlah nyawanya. Fagufirolaha bihi, maka si pelacur tadi diampuni dosanya dengan amalan tersebut. Nah, jadi ada sampai di situ tanya ada redaksi yang memang betul-betul berbeda. Ini ada dua kisah berarti. Kalau di redaksi yang pertama itu kan seorang laki-laki. Ya, kalau ini seorang perempuan nih, pelacur nih. Ya, seorang pelacur yang melakukan hal yang sama dengan yang ada di dalam hadis tadi. Nah, ini salah satu bentuk amal soleh. Ini salah satunya bentuk amal soleh yang di dalam hadisnya gitu ya. Ini terkait dengan makhluk hidup. Seperti di redaksi hadis yang awal, ketika para sahabat bertanya, apa kita dapat pahala? Itunya karena berbuat kebaikan terhadap binatang. Rasulullah menjawab, bukan hanya binatang, bahkan fi kulli kablin robtin ajrun. Fi kulli kablin rotbatin. Pada semua makhluk hidup, atau karena berbuat baik, itulahnya berbuat baik, melakukan kebaikan terhadap semua makhluk hidup itu ada pahalanya. Nah, sekarang yang sebaliknya nih, hadis ada yang sebaliknya itu yang
Apa kita bisa masuk neraka atau berdosa masuk neraka gitu ya karena binatang. Nah, hadis yang ini yang Rasulullah SAW menyabdakan, no yunateno dakholatin naro imro'atun fil hiroh. Alah keusugannya hadisnya ketemu. Nah, ini redaksinya yang demikian nih. Rasulullah SAW menyabdakan itunya ada seorang perempuan yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Nah, artinya melakukan apa gitu ya? Apa kaitannya dengan kucing? Melakukan apa nih kepada si kucing tersebut? Oke, Sugande ya hadisnya biar biar apa namanya biar yakin ini hadisnya nih. Iya mah ya. Nah, ini hadis Bukhari juga nih. Bahkan hadisnya hadis yang barusan oleh Imam Bukhari dimuat dalam 3 bab. An Abdillah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uzibat timra'atun fi hirratin habasat ha hatta matat ju'an fadakhalat fihan naro faqala wallahu a'lamu la anti at am at ini mana la anti at amatha wala sakoitiha la ati at amtiha wala sakoitiha hina habastiha wala anti arsaltiha faakalat min khosasil ardi. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang wanita yang disiksanya di dalam neraka karena seekor kucing. Ya, karena seekor kucing. Yaitu nih ya, si perempuan itu dia mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Dia mau seekor si perempuan itu ya, dia disiksa di dalam neraka atau dimasukkan ke dalam neraka, pasti disiksa gitu ya. Dia dimasukkan ke dalam neraka karena ini yang dilakukannya. Dia mengurung seekor kucing hingga mati kelaparan. Nafi berkata, beliau berkata, sungguh Allah mengetahui bahwa kamu tidak memberinya makan dan minum ketika kamu mengurungnya dan tidak membiarkannya berkeliaran hingga dia dapat makan apa sajalah gitunya yang dia temukan. Nah, ini kita lihat babnya di Sahih Bukhari. Hadis ini Imam Bukhari memasukkannya satu di dalam bab mengairi tanaman. Kitabnya mengairi tanaman. Judulnya babnya adalah keutamaan memberi minum. Satu tanya nih fikih Bukharinya nih, keutamaan memberi minum. Nah, kemudian yang kedua babnya badul kholqi khomsun minad dawabi fawasako yaktulna fil haram. 5 hewan yang tergolong fasik dan boleh untuk dibunuh di tanah haram. Itulah judul namanya, nggak membahas tentang bab tersebut sih. Nah, tapi hadisnya hadis yang itunya, yaitu seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam neraka karena dia ini jadinya kan menyiksa gitu kan, menyiksa binatang, mengurungnya tanpa diberi makan hingga ya tadilah ya kelaparan, kehausan, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai mati.
Nah ini kan kebalikannya, berarti dia melakukan apa terhadap binatang ya, terhadap ya contohnya kucing. Lamun belut kumaha, alah ya sama aja pokoknya itu kan menyiksa binatang. Ya misalnya begini kan ya, mau ikan kita masukkan ikan ke dalam ember misalnya, lalu kita tidak kasih makan sampai mati. Sama ikan juga kelaparan kehausan. Emang ikan terhaus? Emang lauk terang minum? Memang lauk terang minum? Emang lauk terasare terang minum? Biar binatangnya apa saja. Ini contohnya. Ya bagaimana kalau misalnya kalau unta? Bagaimana kalau kambing? Ya bagaimana kalau meskipun di sini menyebut kucing ya, makanya ketika Rasulullah ditanya apa kita dapat pahala karena kita melakukan kebaikan terhadap binatang, Rasulullah menyebutkan untuk seluruh makhluk yang bernyawa. Ya misalnya gitu eta belut gitu teh simpan di dina ember, teu diparaban, teu diletakkan paeh atuh. Sama kan sebetulnya. Ya ikan juga sama, atau apapun dan jangkrik di kandangan diadukeun hayo di paraban hanteu atuh leles bener. Ari diadukeun kudu menang wae. Ai di paraban sango, emang jangkrik daharna sango. Elehan wae potongkeun huluna jeun pangere ae zalim dibuka kitu tah. Keuna ku hadis nu tadi tah. Artinya kan di situ ada penganiayaan kan, ada penyiksaan terhadap makhluk hidup ciptaan Allah. Misalnya seperti ini nih ya. Ini salah satu hobinya hobi kayak yang jengkar resep ada hobi. Ini ada salah satu hobi kan menembak, berburu. Malah ada kelompoknya, komunitasnya gitu kan. Dia menembak, berburu. Ya ketika pergi ke hutan menembak apa? Ya menembak apalah gitunya. Misalnya ada burung ada tupai gitulahnya, ada tupai kan di dalam hutan itu, ada kera apalah pokoknya ya, dia menyalurkan hobinya menembak, berburu. Nah, ketika dia menembak kemudian kena, lalu ya matilah binatang, misalnya burung hanya sebesar kepalan tangan itu ditembak ya, kemudian mati. Menembak lagi, mati lagi. Sama sebetulnya kan dengan dengan hadis yang tadi, cuma caranya yang beda. Bahkan jadi seperti ini ya, si burung misalnya atau tupai gitunya, burung tupai apalah yang ditembak itu yang menciptakannya siapa? Yang memberinya hidup, itulah yang menghidupkan. Yang menghidupkannya siapa? Ya artinya kan oleh Allah dihidupkan, oleh kita malah dibunuh, oleh kita malah dimatikan. Apa alasannya? Menyalurkan hobi. Menyalurkan hobi itunya dengan seperti itu. Jadi seolah-olah si burung itu kan eta manuk teh ku Allah dihirupan dar ku urang dipaehan. Gitulah eta teh manuk teh ku Allah dihirupan. Allah yang memberi, yang menghidupkannya. Allah memberinya kehidupan, lalu kita matikan. Apa alasannya gitu? Dengan dasar apa kita mematikan burung tersebut? Alasan teh hobi. Ngagugu kahayang jengkar resep. Nah kalau seperti itu dosa nggak? Kan kebalikan dari ini ya. Melakukan kebaikan terhadap seluruh makhluk hidup itu Allah memberi pahala. Bahkan pada kejadian tadi kan di redaksi hadisnya, fasyakarallahu lahu wa ghafarolahu, Allah berterima kasih kepada orang tersebut.
karena telah menyelamatkan kehidupan seekor anjing. Ya Allah berterima kasih kepada orang itu karena telah menyelamatkan hidup itulahnya seekor anjing, di mana kondisinya kan disebutkan tadinya yang sudah apa namanya ya hampir mati lah, kepayahan, sudah apa namanya terbaring lalu menjelati tanah karena kehausan. Dalam kondisi demikian dibantu, diberi air sampai anjing ini terselamatkan gitunya dari kematian. Fasyakarallahu lahu, Allah berterima kasih kepada orang itu dan Allah mengampuninya. Bahkan di hadis redaksi Bukhari kan, kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Nah kebalikannya kan yang tadi, yang barusan, bahwa ada seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing. Kan ini binatang. Dia banyak kalau masuk neraka kan pasti karena berdosa kan, karena dosa. Apa sih dosanya? Dia mengurung seekor kucing tanpa memberinya makan minum hingga mati. Itu penderitaannya lama. Saya kira kan sampai ke akhirnya mati kan, emang nggak diberi makan sehari. Dimana kondisinya kan ya kita bayangkan seperti inilah ya, kalau tidak diberi makan, tidak diberi minum, artinya kan kondisinya itu akan terus semakin lemah, semakin lemah, semakin lemah. Belum lagi kan jasad kan perlu gizi, perlu nutrisi banyak, berarti anggota badannya yang rusak karena tidak mendapatkan makanan. Disiksa secara perlahan gitu ya, namanya disiksa secara perlahan, akhirnya si kucing itu mati. Di akhir hadis tadi, padahal kan orang itu bisa kalau memang tidak mau memberinya makan, ya biarkanlah diabur gitunya, biarkanlah kucing itu jangan dikurung, biar dia cari makan sendiri. Nah, saya ingat ada itunya, ada komunitasnya kan, yang hobi itunya, hobi menembak, hobi berburu. Pergi gitu ke hutan itunya, kemudian menembak apa? Menembak makhluk hidup. Dari nembakan kaleng mah rame gitu. Ya misalnya hanya kaleng atau apalah objeknya, sasarannya, targetnya simpan misalnya kan rame. Ya sensasi. Gitulah Pak, mau itu eta lah. Sensasi lebih menantang, lebih asik kalau yang ditembaknya itu objek yang bergerak, makhluk hidup. Nggak, ternyata kan burung misalnya kan, burung ku Allah mah dihirupan dar ke orang dipaehan, gitulah kurang lebih nanya. Ku Allah mah dihirupan dar ke orang dipaehan. Allah yang menciptakannya, Allah yang menghidupkannya, Allah memberinya rezeki. Nah apalagi nih kalau kita lebih jauh itu ya, bagaimana kalau burung itu ternyata punya anak? Ya bagaimana kalau ternyata burung itu punya anak yang biasanya kan induknya gitu, kalau burung itu ya bisa induknya bisa ibunya, bisa bapaknya yang mencari makan. Anak nama tinggal calangap begitunya, nanti diberi makan. Banyak nih, saya juga pernah melihatnya sebuah tayangan ayat tentang fauna. Yang biasalah gitunya mereka peneliti, ternyata nih pernah saya lihat satu tayangan, ada satu sarang burung yang semua anaknya mati gitu ya, di sarang tersebut anak-anak burung yang masih sangat kecil lah, belum, bahkan bulunya saja baru sedikit yang keluar, jadi dia belum bisa apa-apa, bisanya hanya menunggu induknya datang untuk memberi makan. Nah begitu di kamera gitu ya, di anak-anaknya ini mati, bahkan sudah dikerubuti semut gitu ya. Dari narasinya gitunya dalam tayangan tersebut, jadi kami perkirakan ini induknya mati sehingga tidak bisa lagi mencari makan untuk memberi makan anak-anaknya.
Hanya matinya entah kenapa lah gitunya dengan kondisi demikian. Berarti kan berapa nyawa yang terbunuh, bukan hanya satu. Bukan hanya si burung yang ditembaknya saja yang mati. Nah kalau punya anak, anaknya 4, beran 5 atau paeh berarti teh dia telah membunuh makhluk yang dihidupkan oleh Allah, makhluk yang diberi kehidupan oleh Allah, diberi rezeki itu oleh Allah. Nah, di dalam hadis tadi ada seorang perempuan yang masuk neraka karena seekor kucing. Bukan tidak bolehnya, bukan tidak boleh kalau mau apa namanya ya, kalau mau memelihara mungkin ya. Kalau mau memelihara binatang, ya silahkan saja. Asal tak berarti itunya perlakukanlah dengan baik, dapat pahala. Ya perlakukanlah dengan baiknya, dapat pahala. Kalau memperlakukan dengan baik. Tapi kalau gitu telah sampai mati, itunya karena perlakuan kita yang buruk terhadap binatang peliharaan tersebut. Benang merahnya sama hanya kena oleh hadis yang tadi, seorang perempuan yang dimasukkan ke dalam neraka karena seekor kucing, yaitu dia mengurungnya tanpa memberi makan hingga mati kelaparan. Artinya dia memperlakukan apa namanya kucing tersebut dengan buruk hingga mati di dalam kandangnya. Padahal kalau dibebaskan, dibiarkan, kucing itu pasti bisa mencari makan sendiri. Ya kalau dibiarkan, ya kucing itu bisa cari makan sendiri. Nah, kembali lagi ke hadis ini nih. Jadi ada dua apa barusannya tentang kucing ya. Hadis yang menerangkan itu tentang kucing. Bukan tentang kucing, tentang seorang perempuan. Tentang seorang perempuan itu yang dimasukkan ke dalam neraka karena memperlakukan seekor kucing dengan buruk hingga bukan terbunuh, hingga mati itu kucingnya. Nah ini kan hadis yang menunjukkan hal yang bertentangan dengan hadis yang sedang kita kaji di ini apa namanya, kalau di sini memperlakukan atau berbuat baik terhadap seluruh makhluk hidup, contohnya di dalam hadis ini adalah gitunya kejadian di zaman Bani Israel. Ada seseorang ya, ada hadisnya ada dua, ada seorang laki-laki, ada seorang perempuan, di mana keduanya ini dalam hadis ini kan menyelamatkan hidup, gitunya menyelamatkan hidup seekor anjing, menyelamatkan hidup seekor binatang, yang ternyata oleh Rasulullah SAW kan kemudian digeneralisirnya bukan hanya anjing artinya ya. Kemudian yang masuk neraka itu bukan hanya kucing, binatangnya. Dan tadi gerek belut dia ada hobi atuh mah ngorek ngorek teh hayo ada lain hayang belut lain rek dahar hobi eta sensasi teh tarik ulurna cenah dapal. Terus setelah didapatkan diapakan? Ya setelah didapatkan terus diapakan? Ya disimpanlah di sebuah wadah yang bingung. Ari maraban belut kunaon coba? Itu apa kayak belutnya tuh naon? Akhirnya banyak yang mati, kan sama saja dia mengurung. Coba kalau dibiarkan di tempat, di habitat aslinya. Beda lagi kan kalau seperti di zaman, beda lagi seperti ini maksudnya. Di zaman Rasulullah SAW itu kan adanya artinya di dalam Islam ini dibolehkan berburu. Berburu itu dibolehkan. Nah, di mana kalau berburu ini
diharamkan oleh Allah bagi yang sedang ihram umroh atau haji. Artinya berpakaian ihram ya, berpakaian ihram atau sedang ihram umroh atau haji, maka berburu itu diharamkan. Saya terkait hal tersebut ada sih yang bertanya, bagaimana kalau kalau ini sedang haji atau sedang umroh gitunya? Bagaimana kalau ternyata ya di hotel biasanya kan tidurnya, atau bagaimana kalau ada nyamuk, boleh gak dibunuh? Atuh dah lain ge berburu, yang dilarang itu berburu. Sebenarnya tuh bisa kebedakeun gitu. Ya berburu itu di zaman Rasulullah itu suka ada itunya yang melakukan. Bagaimana berburunya? Menggunakan anjing. Dan anjingnya ini harus anjing yang khusus dilatih untuk berburu. Seringkali katakanlah misalnya kalau mangsanya itu kelinci, diburu kemudian digigit mati kelincinya, halal nggak? Itu kan halal nggak kelincinya itu dimakan? Nah kalau si kelinci itu mati karena digigit oleh anjing yang khusus dilatih untuk berburu, maka gigitan anjing itu sama dengan sembelihan, halal berarti. Kelincinya itu halal. Tapi kalau misalnya kita melihat ada seekor kelinci yang digigit anjing, bukan anjing buruan, kita melihat saja ada seekor kelinci yang digigit anjing kemudian mati, haram dagingnya. Daging kelinci itu haram. Nah bedanya kalau apa namanya, karena Rasulullah menyebutkan seperti ini. Kenapa kelinci itu kalau digigit oleh anjing buruan khusus yang dilatih, memang digigitnya pun ketika berburu gitu ya. Bedanya kalau anjing buruan yang memang terlatih ketika menggigitnya itu ketika sedang berburu, si anjing itu menggigit mangsanya untuk tuannya. Kalau kita menemukan satu kejadian, bukan dalam berburunya, menemukan kejadian seekor anjing menggigit kelinci hingga mati. Kenapa si anjing itu menggigit kelinci? Dia menggigit kelinci untuk dirinya, bukan untuk tuannya. Tak beda nanti. Kalau anjing buruan itu menggigit mangsanya itu untuk tuannya, karena memang diperintah oleh tuannya gitu kan berburu, maka dia lakukan. Untuk siapa? Untuk tuannya yang memerintah. Tapi kalau melihat seekor anjing yang menggigit kelinci, kemudian kelinci itu mati, nah kalau bukan anjing buruan menggigit kelinci itu untuk dirinya, haram. Itu termasuk yang di dalam ayat Quran yang diharamkan itu diantaranya ya apabila ada binatang yang apa namanya disebutnya karena taring gitu, karena taring binatang buas itu termasuk yang haram. Kecuali kalau anjing khusus yang dilatih untuk berburu. Nah bedanya demikian ya, Rasulullah menerangkan kalau anjing buruan dia menggigit mangsanya untuk tuannya, bukan untuk dirinya. Tapi kalau bukan anjing buruan ya dia menggigit mangsanya itu untuk dirinya, untuk dimakan, mungkin dia mau makan kelinci tersebut. Tapi kalau anjing buruan hanya menggigit, menangkap untuk tuannya. Andai ternyata kelinci itu mati karena gigitannya, maka gigitan anjing tersebut itu sama dengan sembelihan, maksudnya halal dagingnya. Nah kembali ini ke hadis ini. Jadi tidak terbatas ya secara tekstual. Hadis ini kan menyebutkan seekor anjing yang kemudian kan oleh Rasul digeneralisir. Nah inilah ya kalau Imam An-Nawawi ya penulis kitab Riyadhus Shalihin benar gitu kalau amal soleh itu amat sangat banyak ragamnya. Ya andai kita mau memelihara peliharaan apa gitu binatang, boleh silahkan, tapi perlakukanlah dengan baik. Ya, jangan sampai ya ada apa namanya ya, ada hak dari si binatang itu yang
apa sebutannya ya, yang yang tidak kita tunaikan. Ya, jangan sampai ada hak dari si binatang itu yang kita tidak tunaikan. Nah, artinya jangan sampai ada kezoliman meskipun terhadap binatang. Ya, jangan sampai ada kezoliman meskipun terhadap binatang. Karena apabila memperlakukan binatang itu dengan baik, itu pahala, itu adalah kebaikan, itu amal soleh. Jadi pantas nih kalau Imam An-Nawawi-nya memasukkan hadis ini dalam bab sekarang ini, benar itu amal soleh itu sangat banyak ragamnya. Bahkan sampai kepada kebaikan yang kita lakukan terhadap binatang. Yang tentunya sebaliknya berdasarkan hadis yang tadi, bahwa apabila memperlakukan binatang dengan buruk itu adalah dosa. Apalagi kan sampai membunuhnya. Apalagi sampai membunuhnya. Jelas di hadis tadinya seorang perempuan dimasukkan ke dalam neraka karena dia membunuh. Jadinya dia membunuh seekor kucing dengan cara mengurungnya tanpa diberi makan. Ya, saya jadi ingat itunya tentang hobi berburu binatang itu, yang diburunya binatang ya di hutan lah, binatang apapun mungkinnya yang jadinya sebagai objek bergerak gitunya, untuk kemudian jadi ditembak lah, bisa burung, bisa tupai, bisa kera, bisa apa yang ada di hutan. Kenapa itu? Kalau kemudian ditembak mati, nah seperti tadi masalahnya, binatang itu Allah yang menciptakan. Dan Allah itu mengasihi dan menyayangi seluruh ciptaannya. Burung dan tupai misalnya yang ditembak itu makhluk yang disayangi oleh Allah. Oleh kita malah terbunuh, ditembak. Tak tahu masalah nama apa sih alasannya? Menembaknya itu apa? Itu alasannya hobi. Wah, parah, hobi. Parah nih alasannya, menyalurkan hobi. Karena intinya benang merahnya kan demikian ya. Jadi burung kah, tupai kah, itu si burung itu kan diciptakan oleh Allah, disayangi oleh Allah, diberi kehidupan oleh Allah. Bahkan hadis tentang bagaimana cara Allah memberi rezeki, kan Rasulullah memberi contohnya dengan seekor burung. Ya, bagaimana cara Allah memberi dan membagikan rezeki? Rasulullah SAW kan memberi contohnya dengan seekor burung, yang menunjukkan di bahwa si burung itu diberi rezeki oleh Allah. Direzeki alah diberi rezeki oleh Allah, kan contohnya demikian ya di dalam bab tawakal nih, kalau nggak salah di dalam kitab kajian kita yang sudah lewat tentang tawakal, sihnya burung, bagaimana Allah memberi rezeki. Lihatlah seekor burung yang keluar dari sarangnya di pagi hari. Artinya dia keluar dari sarangnya, dia mencari, berikhtiar, berusaha. Dia keluar dari sarangnya di pagi hari, mencari, itunya berikhtiar, berusaha untuk mendapatkan rezekinya. Dan burung itu pasti diberi rezeki oleh Allah. Dia kembali ke kandangnya pada waktu sore hari dengan perut terisi penuh. Nah, bahkan contoh tentang bagaimana Allah memberi rezeki itu seperti itu. Substansinya rezeki harus dicari, berarti kan dari hadis itu demikian kan, rezeki harus dicari. Karena kalau burung burung piit, burung apa sih? Eta teh yang suka terbang ke sawah tanaman padi, iya burung eta aja. Burung gereja, bonol, piit, burung gereja. Ini tuh kan makannya bulir padi kan.
Gak akan ada kan bulir padi yang oleh Allah diantarkan ke sarang burung. Gak akan kejadian yang demikian. Pasti Allah memberi rezeki kan, karena Allah yang menciptakan burung itu, Allah pasti memberi rezeki burung tersebut. Tapi kan bukan dengan cara bulir padinya oleh Allah jadi itu apa namanya, bulir-bulir padi teh manuk nu kudu hiber malin bulir padi, masa bulir padinya yang terbang ke sarang burung, kan gak akan kejadian karena bulir padi nggak bisa terbang. Jadi burung itu inginnya onggang-onggang kaki di dalam sarangnya. Lalu Allah lah yang menerbangkan bulir padi itu lalu dimasukkan ke dalam mulutnya. Mun aya manuk nu itu didegungkeun ku Allah siga maneh sia diberi jangjang dan kamu itu diberi sayap. Itu kan diberi sayap untuk ya terbang kalau diberi sayap. Nah, diantaranya kan terbangnya mau apa? Mencari rezeki, itu padinya disediakan oleh Allah. Nah itu kan contohnya. Contoh bagaimana Allah memberi rezeki untuk semua makhluk sama. Untuk semua makhluk sama, artinya Allah memberi perangkatnya. Kalau burung contohnya kan Allah memberi sayap untuk terbang, dia harus terbang. Meskipun tidak semua burung terbang sih, kalau pinguin kan nggak bisa terbang. Kalau bagaimana Allah memberi rezeki pinguin, ada sayapnya tapi nggak bisa terbang. Bere sukuna si gemeri. Karena rezekinya berupa ikan, diberilah di kakinya itu kan ada. Ya sudah kalau beri perangkat berarti sudah disesuaikan dengan rezeki yang Allah sediakan. Modelnya bentuknya apa? Kemudian burung kolibri. Ya burung kolibri, burung pemakan ini makannya itu apa namanya? Cairan manis madu yang ada di dalam bunga. Maka Allah memberikan kemampuan burung itu untuk menyedot, dikasihlah paruh yang panjang, jadi seperti sedotan paruhnya. Kemudian ketika menyedot itu kan badannya harus diam. Kalau hinggap di bunganya atau bahe berenang nanti bunganya, nanti cairannya tumpah. Diberilah kemampuan terbang, bisa diam. Ini burung itu bisa diam sambil menyedot cairan di dalam bunga. Bisa diam gitu ya, seperti menapak gitu ya. Ternyata Allah memberi kemampuan mengepakkan sayapnya yang sangat cepat sehingga burung itu bisa diam. Kecepatan berapa kali sih mengepakkan sayapnya? Kalau dilihat dengan kasat mata, karena cepatnya kepakan sayap itu sampai nggak kelihatan sayapnya. Kalau diperlambat, di dalam tayangan barulah kelihatan. 1 detik 80 kali tah mengepakkan sayapnya. Coba manusia sanggup nggak 1 detik 80 kali melakukan gerakan coplok tes engselna. Abang teh coplok mata engselna. Kalau orang manusia dipaksa 1 detik 80 kali melakukan gerakan demikian. Nah itulah Allah sudah memberi perangkat sesuai dengan rezeki untuk burung itu apa? Kalau burung berarti kan dia gunakan, dia maksimalkan kemampuan atau perangkat yang Allah berikan itu. Ya perangkatnya seperti sayap, atau tadi burung pinguin ternyata kan ya sayapnya demikian. Kalau apalan dari rezeki lauk atuh. Jadi berilah kaki yang seperti bebek intinya supaya bisa berenang mencari mangsa di dalam laut. Tetap maksimalkan berarti gunakan perangkat yang Allah berikan. Nah tapi dari hadis itu bahwa ya Allah yang menciptakan, Allah yang memberinya rezeki, Allah menyayangi. Tahunya penting berartinya Allah menyayangi, mengasihi semua ciptaannya. Sehingga apabila manusia memperlakukan dengan buruk ciptaannya, meskipun itu binatang,
malah mana hilut bulu atau paehan hilut bulu pada orang ngeripuh atau dar diusapan hilut bulu atau beren taratul lagi sawak-awak. Ada binatang yang membahayakannya, ada yang binatang-binatang yang membahayakan. Eta hilir alpukat kumaha tah alpukat deui wae. Antap pada tama lah ratul henteu gitu. Kalau mau kitu mau kaitan naon jeung urang teh nyantep we. Jangan tiba-tiba gitu begitu melihat terus diburu, mau dibunuh. Kenapa mesti diperlakukan demikian? Kalau membahayakan gitunya, kalau itu membahayakan, mengancam itunya mengancam membahayakan manusia, ya barulah. Kalau kita melihat nih ayah sireum gitu nya geus antep da kaitan jeung urang mah tuh maraban moal urang kata kitu, maraban moal atau dipaehan karunya geus antep. Nah, kembali lagi ke sini nih ya. Ini sebetulnya kan judulnya adalah amal soleh itu amat sangat beragam, bahkan artinya kan dengan hadis ini kebaikan yang dilakukan terhadap binatang gitu, bahkan kebaikan yang dilakukan terhadap binatang itu amal soleh jadinya setelah kita baca hadis ini. Oh ternyata itu kan menurut Islam bahwa berbuat kebaikan itu meskipun terhadap binatang itu dikategorikan sebagai amal soleh yang oleh Allah diberi pahala. Bahkan sangat jelas di hadis ini balasannya apa dari Allah. Kan disebutannya balasannya di dalam hadis ini Allah berterima kasih. Nih kalau dalam kasus di dalam hadis ini ketika ada seekor anjing yang hampir mati dehidrasi, dia kehausan, sudah terbaring ya menjilati tanah karena kehausan, lalu diberi minum, ternyata anjing itu kemudian selamat. Orang ini menyelamatkan hidup seekor binatang. Fasyakarallahu lahu. Allah bersyukur, berterima kasih kepadanya. Fagofarolahu, dan Allah mengampuninya. Jadi nggak ada kayak ngukut segala gitu ya, ngukut manuk, ngukut kucing, ngukut orai, atuh gitu. Jadi ujung-ujung maka jangan jadi hayang segala ngukut berbuat baik terhadap binatang. Orai ya marabana ge. Ujung-ujung hayang ngukut burung kenari. Punya pengalaman buruk dengan burung kenari itu. Nah di dalam hadisnya ada kita ini ada sedikit penjelasan di sini nih. Qalu, penjelasan tentang redaksi ini nih. Qalu, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kan setelah Rasulullah SAW kan mengisahkan sampai kepada redaksinya kan sampai Allah berterima kasih lalu mengampuninya. Nah, kemudian sahabat kan bertanya, apa dari binatang itu kita bisa dapat pahala? Kita bisa dapat kebaikan, pahala dari binatang. Nah, ketika Rasulullah SAW menerangkan kisah tersebut, maka ini yang terpikir oleh para sahabat. Oh, ada kebaikan juga. Oh, ternyata kan bisa dapat pahala. Ini yang tertanam itu dalam diri para sahabat, pahala. Oh, kebaikan ternyata. Nah, mereka nih para sahabat bertanya demikian setelah Rasulullah SAW menerangkan kisahnya harodohum ala sonil ma'ruf. Ini yang terpikir, yang tertanam dalam para sahabat itu adalah mereka itu pokoknya itu para sahabat itu inginnya pokoknya melakukan kebaikan. Dan memang kan mereka ini ya para sahabatnya ya mereka ini kan memang mengamalkan apa yang Allah perintahkan, fastabiqul khairat. Oh ternyata ada kebaikan nih. Bahasa Sundana manaonnya curing hakna teh geuning tinu kieu ge aya ganjaran. Oh ternyata dari hal seperti itu pun ada pahala. Itunya yang terpikir oleh para sahabat.
Fa innal maqsuda bin zikrihi sallallahu li kososim karena maksudnya Rasulullah SAW menerangkan hal tersebut adalah untuk mendorong, gini nih penulis ini nih menerangkan begini nih, karena maksud Rasulullah SAW kan menerangkan kisah ini adalah untuk mendorong, ya untuk mendorong ya semua orang lah, bukan hanya para sahabatnya. Maksud Rasulullah SAW menyampaikan kisah ini untuk mendorong alal fi'li lil madhi wan nahyi an diddihi wa ghairihi min ghairi zalika minal fawaid. Nah, maksud Rasulullah itu adalah untuk mendorong beramal soleh dan nahi munkar. Artinya jangan berbuat semena-mena, berbuat zalim meskipun terhadap binatang. Apalagi yang tadi kan contohnya ya, menyalurkan hobi ngeguguk hayang jeung karesep makhluk Allah tuh mati karena ditembak. Nah di situnya ya ini para ulama sepinter ya. Jadi dengan penjelasan seperti ini Rasulullah itu mendorong untuk amar ma'ruf nahi munkar, lakukanlah kebaikan itu meskipun terhadap binatang. Apalagi sekarang kan kita sudah baca hadis ini, artinya nih dalilnya itu bahwa memperlakukan binatang dengan baik itu amal soleh, yang secara jelasnya di ujung hadisnya Allah berterima kasih dan mengampuni dosanya. Kan itu balasan namanya, kan itu balasan dari Allahnya. Apa balasan dari Allah? Allah berterima kasih karena sudah menyelamatkan hidup, menyelamatkan nyawa seekor anjing, dan Allah mengampuni dosanya. Bahkan di riwayat Bukhari kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga. Yang satu lagi bahkan lebih ini lagi, mungkin contohnya seorang pelacur. Seorang pelacur, ini hadis ini banyak nih yang mengungkap nih, seorang pelacur yang masuk surga karena memberi minum seekor anjing. Nah seperti ini kisahnya, yaitu anjing yang hampir mati itunya. Jadi bukan memberi minumnya tapi menyelamatkan nyawa. Itu berarti jangan sekedar memberi minumnya. Si pelacur itu menyelamatkan nyawa, menyelamatkan hidup seekor anjing. Maka Allah berterima kasih dan mengampuninya. Masuk surga gak? Sama. Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Fasyakarolahu wa ghafarolahu. Nah ini apa pelajarannya berarti ya? Para sahabat bertanya, oh Rasulullah dari itunya apa kita bisa dapat kebaikannya? Karena intinya demikiannya, karena berbuat baiknya atau karena memperlakukan binatang dengan baik. Justru maksud Rasulullah SAW itu menyampaikan kisah ini agar manusia itu banyak beramal soleh meskipun amal itu terkait dengan binatang. Dan tentunya kan Rasulullah SAW dalam hal ini melarang nahi munkarnya apa? Ya sebaliknya berarti janganlah memperlakukan binatang dengan buruk. Itu hadis yang tadinya, yaitu Rasulullah menyatakan seorang perempuan masuk neraka karena membunuh seekor kucing dengan cara mengurungnya, tidak diberi makan dan minum. Nah, iya pelajaran nama itunya, Rasulullah itu mendorong untuk berbuat kebaikan meskipun terhadap binatang. Nah, fafil hadisi al ihsanu ilal hayawan. Nah, maka hadis ini menunjukkan anjuran, dorongan tadinya untuk berbuat baik atau bukan berbuat baik, kemudian memperlakukan binatang dengan baik. Nah, tentunya di sini juga diberi penjelasan binatang yang tidak tidak diperintahkan itu untuk dibunuh. Wa huwa ma la yu'maru bi qatlihi, yaitu binatang-binatang yang tidak diperintahkan untuk dibunuh. Nah, kalau yang dibunuh yang bagaimana? Yang membahayakan.
Ya kalau yang membahayakan ya dibunuh. Baru itu bolehnya, yang membahayakan, yang mencelakakan manusia. Nah, payah sulu bisaktihi wal ihsani ilaihi al ajru. Nah, dari memberi minum kah kalau contohnya di hadis ini, atau yang memperlakukan baik dengan dalam bentuk apapun yang terhadap binatang itu adalah amalan yang berpahala. Sawaun akan nahuron au mamlukan lahu au ligorihi, ya binatangnya mau binatang peliharaan ataupun bukan. Seperti di hadis ini, itu kan anjing punya siapa? Nggak tahu. Mana tahu orang ini anjing itu punya siapa? Bisa jadi anjing liar. Yang memperlakukan dengan baik, suka ada juga nih ya nih, ini kelakuan para pemburu nih. Ada binatang yang kena jebakan. Jebakannya itu kan yang apa namanya, perangkapnya itu jadi si kaki binatangnya itu kan, dan ini bergerigi tajam. Apabila kena, ya sudah, binatang itu kakinya kesakitan, dia nggak bisa kemana-mana untuk makan, untuk minum. Pernah juga lihat tayangan, kemudian ada yang menolong, itu ada yang menolong dibukakan sehingga si binatang itu bisa lepas. Ternyata nih, binatang itu, si binatang itu masih ingat kepada orang yang menyelamatkannya. Setelah sekian tahun, kemudian ketika bertemu, si binatang ini seolah-olah nganuhunkeun terus gitu, unggal panggih teh. Si binatang ini beda gitunya, dia memperlakukan orang yang menyelamatkannya dari jebakan tadi. Kalau bertemu dengan orang itu, itulah kalau saya katakan si unggal panggih itu nganuhunkeun si binatang ini. Nah, makanya baik memberi minum ataupun apapun lah ya, memperlakukan dengan baiknya, memperlakukan binatang dengan baik itu ada pahalanya. Nah, baik itu binatang peliharaan, ya apalagi kalau peliharaan kita yang mau gitu kan, kita yang mau kan mengurusnya. Ya kalau beli binatang peliharaan kita kan artinya kita yang mau memeliharanya, mengurusnya, artinya perlakukanlah, peliharalah dengan baik. Jadi jangan sampai ada hak dari binatang itu yang apa namanya, tidak kita tunaikan. Makannya kayaknya, minumnya ada dan lain-lain lah itunya. Nah, atau seperti di hadis ini kan, ini binatangnya binatang ya, anjing itu punya siapa nggak tahu, mana orang ini tahu anjing itu punya siapa. Hanya yang dia tahu kan anjing itu dalam kondisi tadinya kelaparan, kehausan, dehidrasi, bahkan hampir mati, kemudian ditolong. Padahal nggak tahu anjing dari mana, anjing punya siapa. Nah, maka di sininya apakah binatangnya itu binatang peliharaan ataupun bukan. Terutama gitu untuk binatang peliharaan. Kalau binatang peliharaan kan kita yang mau itu kan memelihara binatang tersebut. Mun ucing teh mah hanas daek ayo dipelihara ku si eta sugan teh bener. Liur dipindah ya. Cek ucing ke mana? Ke Garut. Pindah ya, tuh balik gas ya tuh ngurusna ya. Pindah. Ya bisa jadi kabur kan. Ya bisa jadi kabur karena mendapatkan perlakuan yang kurang baik. Ya gitu cik kucing lagi ngeliur aja cik dia mah pindah ya. Kemana? Ke Garut. Biasa pindah ke luar negeri ya tuh. Sugane orang luar negeri mau balagur. Atau setelah ini, tapi ininya masalahnya bukan hanya itu soal isi hadisnya, tapi ini kan oleh penulis kitab Riyadhus Shalihin ini, di hadis ini ditempatkan itu di dalam bab amal soleh itu sangat banyak ragamnya. Artinya kan memahami hadis ini sebagai ini nih amal soleh itu betul-betul banyak gitu ragamnya ya, bahkan sampai kepada
apa yang kita lakukan terhadap binatang. Karena di hadis yang pertama Rasulullah menyabdakan fi kulli kablin rotbatin ajrun. Ya, pada setiap artinya amal atau kebaikan yang kita lakukan terhadap seluruh makhluk hidup itu ada pahalanya. Ya, fi kulli kablin rotbatin ajrun. Ya, untuk setiap kurang lebih demikian ya, untuk semua kebaikan yang kita lakukan terhadap seluruh makhluk hidup itu ada pahalanya. Apalagi dengan hadis di sini kan sangat jelas ya, sangat jelas. Di mana di ujung hadisnya, inilah balasannya, Allah mengampuni dosanya. Allah berterima kasih kepada orang itu, mengampuni dosanya. Bahkan di hadis Bukhari itu kemudian Allah memasukkannya ke dalam surga.